Assalamualaikum guys. Ya seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini Mimin akan bahas film yang berjudul 72 Hours tahun 2019. Film ini merupakan film biografi drama India yang didasarkan pada kisah nyata, yaitu kisah seorang pejuang India saat peristiwa perang India-Cina pada tahun 1962. Film ini sangat menarik guys. Jadi bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita kejut saja ke plotnya. Awal film menunjukkan peristiwa di India pada tahun 1962, 15 tahun setelah India merasakan kebebasan. Namun peristiwa tiba-tiba berubah. Satu-satunya negara tetangga India, yaitu Cina, tiba-tiba memutuskan untuk melakukan perang. Ketika itu India tidak berminat untuk berperang dan berniat untuk berdamai. Namun Cina berkata lain, negara itu memilih untuk perang. Tak hanya itu, Cina juga terus menjajah India. Tentunya rakyat India tak hanya diam ketika mereka dijajah. Tepat tanggal 20 Oktober, perang di antara kedua negara itu pun dimulai. Banyak dari tentara India yang tumbang. Hal itu membuat mereka putus asa. Namun terdapat seorang pejuang pemberani yang kembali menyalakan semangat mereka. Film pun mundur dan mengisahkan seorang anak yang terlahir dari keluarga miskin di sebuah desa di Uttarakhand, India. Ia bernama Jaswant Singh. Jaswant tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab dan juga pintar. Saat di sekolah, gurunya mengundang seorang kepala pramuka. Kepala pramuka menjelaskan di mana pelatihan pramuka ini bertujuan untuk mendalami ilmu tentang sejarah dan pengorbanan bagi negara. Jaswant pun terobsesi dengan kepramukaan itu, lalu dirinya mencalonkan diri untuk bergabung. Jaswant dengan gembira pulang, lalu menceritakan hal itu kepada ibunya. Namun tampaknya ibunya keberatan karena ia tak punya uang untuk mendaftarkannya. Semangat Jaswant pun luntur mendengar itu. Namun ayah angkat Jaswant berupaya mencari cara agar Jaswant bisa mengikuti pelatihan pramuka itu. Ia berencana untuk mencari hutang kepada salah satu temannya yang kebetulan anaknya juga mengikuti pelatihan pramuka. Mendengar itu, dengan berani Jaswant pun langsung berlari menuju rumah orang yang akan dihutangi oleh ayahnya itu. Setelah beberapa tahun, ternyata Jaswant telah mengikuti pelatihan pramuka. Ia tumbuh dewasa dengan melaksanakan pelatihan dengan serius. Saat itu pelatihnya pun kagum dengan semangat yang dimiliki oleh Jaswant. Pelatih pun berencana untuk memilih Jaswant untuk dikirim ke sekolah militer. Setelah latihan, Jaswant pulang dengan membawa sedikit uang tabungannya. Ia memohon kepada ibunya untuk menambah sedikit uang agar dirinya bisa membeli sebuah sepeda. Akhirnya Jaswant pun meminta kepada ayahnya. Walau ayahnya itu terlihat keberatan dan telah mengeluarkan biaya banyak untuk Jaswant, namun akhirnya ayahnya memberi tambahan uang agar Jaswant bisa membeli sepeda. Jaswant pun sangat senang, sampai ia menyuruh ayahnya untuk menunggunya sampai ia kembali dengan sepedanya. Saat itu Jaswant membeli sepeda bersama pamannya. Namun di tengah jalan ia mendadak dicegat oleh komplotan pamannya itu. Uang dan sepedanya dirampas oleh mereka dengan alasan untuk membayar hutang. Setelah kejadian itu ia mulai putus asa dan merasa rendah diri. Ia meratapi nasibnya sebagai orang miskin yang tak mempunyai kehormatan sedikit pun. Suatu saat dirinya dipanggil untuk melakukan pelatihan kemiliteran. Namun hal itu membuat ayahnya malah emosi karena uang yang ia keluarkan untuk Jaswant terasa sia-sia. Jaswant sempat diusir, lalu ia terpaksa menjual beberapa penghargaan prestasinya yang sebelumnya ia raih. Setelah itu ia menggunakan uang itu sebaik-baiknya, terutama untuk mendaftarkan pelatihan militer. Jaswant menjalani latihan militer selama 9 bulan. Semangat dan niatnya membuat dirinya resmi terpilih menjadi tentara India. Jaswant diberi waktu untuk menghabiskan waktunya dengan keluarganya sebelum ia diutus untuk mengabdi sepenuhnya terhadap negara. Orang tuanya sangat bangga ketika melihat anaknya terpilih menjadi anggota militer. Ayahnya juga minta maaf atas perlakuannya kepada Jaswant sebelumnya. Terakhir kali ia membelikan orang tuanya baju baru. Itu pun Jaswant sangat senang karena baru pertama kalinya ia bisa membelikan baju ibunya. Setelah waktunya berlibur habis, Jaswant pun meninggalkan keluarganya untuk melakukan sebuah tugas. Pertama kalinya ia turun ke pertempuran asli, di mana saat itu Jaswant dan regunya diutus untuk pergi menuju perbatasan India dan Cina, tepatnya di kota Tawang, yang masih termasuk kawasan India. Serangan besar-besaran yang dilakukan Cina membuat India kekurangan tentara, maka dari itu pemerintah mengutus tentara terbaik, yaitu Jaswant dan regunya. Setelah sampai di perbatasan, Jaswant dan regunya mulai membangun pertahanan. Dengan berani, ia mengibarkan kembali bendera India di sana. Regunya berhasil menyelesaikan pertahanan dengan sempurna di atas bukit. Hal itu membuat jenderal mengapresiasi atas kerjasama Jaswant dan timnya. Di sana, jenderal juga kagum atas pengetahuan Jaswant soal sejarah tanah mereka. Setelah itu, Jaswant dan timnya melanjutkan penyusuran lebih dekat ke perbatasan. Di sini mereka menyadari bahwa sekarang mereka berada di zona yang rawan musuh. Beberapa saat kemudian, regunya mencurigai gerakan di balik pohon. Salah satu regu yang bernama Gopal langsung menembakkan senapannya.
Ternyata ia hanyalah seorang wanita yang tak dikenal. Untungnya peluru tidak mengenainya. Setelah Jaswan menanyainya, wanita itu mengakui bahwa mereka adalah penduduk setempat yang hanya sedang mencari buah-buahan. Jaswan pun menyuruhnya untuk segera menjauh dari kawasan itu. Shin pun kembali ke kamp pertahanan, di mana saat itu para senior sedang membuat strategi. Mereka mengklaim bahwa Cina akan tiba di perbatasan dalam jangka waktu 6 hari lagi. Di sini mereka akan mengirim beberapa regu untuk pergi ke titik tempur melalui 3 rute berbeda, di mana setiap regunya beranggotakan 10 tentara. Regu Jaswan diutus untuk pergi melalui rute pedesaan, di mana saat itu ia bertemu kembali dengan wanita sebelumnya. Tampaknya wanita itu terus mengikutinya sampai akhirnya mereka berkenalan. Wanita itu bernama Nora. Jaswan kembali memperingatkannya agar ia tidak terus mengikutinya. Tim Jaswan melakukan patroli mengitari pedesaan. Lagi-lagi ia bertemu dengan Nora. Kebetulan saat itu adalah rumahnya. Jaswan meminta sedikit air kepada Nora. Di sini mereka berdua mulai merasakan jatuh cinta. Setelah beberapa hari, salah satu regu mengetahui bahwa para tentara Cina telah bersiap di balik pegunungan. Jenderal pun mengutus 5 tentara terbaik untuk menjadi garda terdepan, termasuk Jaswan. Mereka ditugaskan untuk menculik musuh hidup-hidup yang nantinya akan diinterogasi. Saat malam tiba, Jaswan dan regunya mulai menyusuri lereng perbatasan. Di sana mereka menemukan seorang tentara Cina yang sedang berjaga. Mereka berhasil melumpuhkannya. Namun mental mereka tampak down karena baru pertama kalinya menemui musuh secara langsung. Hal itu menyebabkan kepanikan dan salah satu regu tak sengaja membunuhnya. Kesempatan mereka pun gagal untuk membawa tentara Cina itu secara hidup-hidup. Esok paginya, tim melapor ke jenderal atas kegagalan mereka. Namun jenderal memakluminya dan memberi mereka kesempatan untuk melakukan tugas dengan benar. Jenderal kembali mengutus mereka untuk menggeledah rumah-rumah penduduk setempat. Namun selama pemeriksaan, mereka tak menemukan seorang pun yang dicurigai sebagai musuh. Tim pun merasa bahwa Cina pasti telah mengetahui keberadaan mereka. Hal itu membuat tim lebih waspada. Setelah berhari-hari melakukan patroli, Jaswan meluangkan waktunya untuk menemui Nora. Di sini mereka saling bercerita. Jaswan menceritakan masa lalunya sampai ia berakhir menjadi pengabdi negara. Saat itu Jaswan juga dikejar waktu, sehingga ia tak bisa menemani Nora terlalu lama. Malamnya, jenderal melihat pasukan Cina yang sedang OTW. Ia langsung memandu para tentara untuk siap perang. Jaswan yang diberi kepercayaan sebagai garda terdepan itu bertekad untuk membantai para Cina itu. Pada akhirnya baku tembak pun terjadi. Di tengah baku tembak, pasukan Cina itu mendadak menahan tembakan, lalu mereka pergi mundur. Awalnya, jenderal mengira bahwa Cina telah menyerah. Namun, ternyata itu hanyalah strategi mereka untuk mengetahui posisi tembakan. Benar saja, beberapa saat kemudian mereka kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Baku tembak pun kembali terjadi. Walaupun regu memiliki tempat perlindungan, namun pasukan Cina terus bertambah di saat lainnya tumbang. Satu persatu regu mulai terluka. Hal itu membuat mental regu sempat down. Jaswan melemparkan granat tepat sasaran. Namun tampaknya hal itu malah membuat pasukan Cina semakin bertambah banyak. Salah satu regu yang bernama Lali mendadak tertembak secara bertubi-tubi. Pada akhirnya ia pun gugur. Melihat sahabatnya yang tewas di hadapannya, amarah Jaswan pun memuncak. Ia melempar granat sebanyak-banyaknya ke arah musuh. Namun di sisi lain dirinya juga menyaksikan tumbangnya para sahabatnya. Namun kini mereka harus kehilangan separuh sahabatnya. Banyak yang terluka, ditambah lagi semua amunisi juga habis. Jenderal meminta bantuan amunisi kepada resimen yang sedang menjaga tempat lain. Namun ternyata di sana juga mengalami hal yang sama. Prajurit yang terluka satu persatu gugur karena telatnya penanganan. Melihat itu, jenderal memandu pasukan yang tersisa untuk kembali ke zona aman. Namun di sini Jaswan menolak untuk kembali. Ia tidak menyerah begitu saja. Karena keputusan untuk menyerah itu akan menciptakan citra buruk terhadap regu mereka. Mendengar kata-kata Jaswan, jenderal pun emosi dan mereka berdua juga sempat berselisih. Namun Jaswan tetap teguh dengan tujuannya, yaitu membalaskan dendam atas kematian sahabat-sahabatnya. Jaswan langsung berlari ke depan tanpa menghiraukan ucapan jenderal. Melihat Jaswan, para tentara yang tersisa pun membantunya. Pada akhirnya mereka pun melanjutkan pertempuran, walaupun jumlah mereka hanya seperempat dari tentara Cina. Di tengah baku tembak, jenderal mengetahui bahwa terdapat serangan jarak jauh dari sisi kiri mereka. Ia memerintahkan Jaswan dan ketiga lainnya untuk membereskan menara, tempat para sniper Cina bersembunyi. Jaswan menyerang menara dari 3 sisi yang berbeda. Namun tampaknya salah satu rekannya telah tumbang. Jaswan melempar bom ke dalam menara dan akhirnya ia berhasil melumpuhkan mereka.
Ia menyuruh temannya untuk membawa pergi senjata SMG. Sementara itu, Jaswan menghadang tentara yang mengejarnya. Namun Jaswan mengalami kewalahan karena menghadapi banyak tembakan. Di sisi lain, kedua jenderal pun akhirnya tumbang. Tentara Cina semakin banyak mengepung zona pertahanan. Kematian jenderal membuat para tentara mundur dan mereka pun terpojok. Semua pasukan Cina menghabisi semua tim di satu sisi. Namun di sisi lain, Jaswan masih bertahan. Ia menyerang pasukan Cina yang tersisa sendirian dengan memanfaatkan senjata yang tersisa. Ia mencoba satu persatu senjata untuk menyerang musuh. Jaswan membuat strategi di mana ia menatap beberapa senjata di titik tertentu untuk memanipulasi pasukan Cina itu. Perlahan-lahan ia berhasil menumbangkan musuh secara diam-diam. Di tengah saling tembak, Nora mendadak muncul dan mendekati zona. Sontak Jaswan langsung melindunginya. Mereka berdua bersembunyi sampai menjelang malam. Pasukan Cina terus mendekat, namun Jaswan berhasil menahannya. Jaswan juga mengajari Nora cara menggunakan senapan. Ia memberi kepercayaan kepada Nora untuk menjaga dirinya dari belakang. Sementara itu, Jaswan pergi ke arah depan untuk melihat situasi. Ia melihat beberapa musuh yang masih tersisa. Di sini ia menghabisi mereka dengan bomnya. Tak hanya itu, ia juga memanfaatkan awan gelap untuk menghabisi musuhnya. Pada akhirnya, Jaswan berhasil membuat musuh mundur. Ia kembali menghampiri Nora dan berterima kasih atas kerjasamanya. Mereka pun mencari tempat yang aman untuk istirahat sampai pagi. Shin pun menampilkan keesokannya, di mana mereka berdua berjuang melawan kepungan musuh. Kaki Jaswan tertembak ketika ia mencoba mencari perlindungan. Namun berkat keberanian Nora, beberapa musuh pun akhirnya tumbang. Melihat luka Jaswan, Nora bersikeras untuk meminta bantuan menuju desa. Jaswan sempat mencegahnya, namun Nora tetap saja bersikeras untuk pergi. Tanpa ia ketahui, musuh melemparkan bom ke arah Nora sampai akhirnya menghancurkan tubuhnya. Dengan penuh amarah, Jaswan langsung menghabisi semua musuhnya. Setelah itu, ia hanya melihat potongan tubuh Nora, lalu menyesalinya. Satu-satunya orang terakhir yang membantunya akhirnya gugur. Saat menjelang malam, ia memutuskan untuk pergi ke camp karena tubuhnya lemas kelaparan. Namun ia selalu siap siaga untuk menghadapi musuh. Seperti sebelumnya, hari-hari berikutnya ia bertempur sendirian. Melihat banyaknya musuh, Jaswan tak mempunyai harapan lagi untuk menang. Namun dari awal ia tetap bertekad untuk berjuang sampai mati. Jaswan melawan musuh dengan sekuat tenaganya. Tembakan yang bertubi-tubi membuatnya lemah. Namun di detik-detik akhir hidupnya, ia masih memberanikan diri untuk melawan. Pasukan Cina menangkapnya, lalu mengakhiri hidup Jaswan dengan memanggal kepalanya. Film pun diakhiri dengan perjuangan Jaswan sendirian, sampai ia menemui ajalnya. Walaupun pasukan India gagal melindungi kawasan mereka, namun perjuangan resimen tetap dikenang hingga sekarang.